Oasis, obrolan santri inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini sahabat santri berjumpa dengan saya, Dena Baladina Zaimuddin, dalam program terbaru di channel YouTube Pondok Joso, yakni Oasis, obrolan santri inspiratif. Nah, mungkin masih ada yang belum tahu apa sih Oasis itu? Nah, Oasis itu adalah sebuah platform yang berisi bincang-bincang spesial dengan tokoh-tokoh inspiratif, khususnya dari Pondok Pesantren Darul Ulum, yang pastinya akan menginspirasi sahabat santri semuanya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni seorang dokter muda, desainer, dan juga seorang pengusaha. Kita akan membahas tentang bagaimana cara menumbuhkan jiwa entrepreneur di kalangan santri milenial. Wah, pasti pada penasaran kan siapa kira-kira tamu dari episode pertama dari Oasis kali ini? Langsung saja kita sambut Ning Naila Mafaza. Assalamualaikum Ning Naila. Waalaikumsalam Ning Dina. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Sehat-sehat? saya. Ning Naila sekarang sibuk apa? Sekarang karena sudah selesai untuk S1 di kedokteran, sekarang kesibukannya yaitu koas. Oh, lagi sibuk koas ya. dan juga mungkin Di ada rumah kesibukan sakit lainnya. ya. Selain koas juga mungkin karena ada aktivitas di pondok dan juga ada sedikit bisnis gitu. Oh iya. Berarti Ning Naila ini selain masih sibuk koas juga masih sering mengajar ngaji juga di pondoknya dan juga masih mengurus bisnisnya. Nah, Ning Naila ini kan juga punya bisnis sendiri. Kalau boleh tahu, bisa jelasin sedikit nggak tentang bisnisnya? Apa sih bisnisnya yang sedang dijalani oleh Ning Naila ini? Jadi bisnis yang saya jalani itu karena saya awal mulanya itu adalah karena saya punya hobi. Hobi saya adalah ngedesain baju. Jadi setelah saya ngedesain baju dan baju-baju itu sering saya pakai sendiri. Oh gitu. Pertama-tama gitu awal mulanya. Nah ternyata banyak orang yang bilang bagus. Akhirnya saya beranikan diri untuk memulai usaha membangun bisnis pakaian tersebut. Oh berarti bisnisnya fashion. Iya, Oh. fashion. Nama brandnya apa nama Nela brandnya? Atelier. Nela Atelier. Ya, Nela Atelier itu ada sejarahnya teman-teman. Nah sejarahnya apa tuh? Atelier itu dalam bahasa Prancis, atelier artinya adalah studio atau butik. Oh, berarti butik Naila ya kira-kira artinya. Iya. Oke, jadi itu tuh tadi ceritanya sedikit tentang awal mula perjalanan bisnisnya Naila dalam membangun Nela Atelier. Wah, menarik banget ya. Jadi tadi kan Naila udah nyeritain tentang kesibukannya. Nah, tapi Naila ini juga selain juga sibuk sebagai seorang dokter muda, tapi beliau juga punya bisnis dan juga masih sibuk mengajar ngaji di pondoknya. Nah, pasti untuk mengimbangi ini semua bukan hal yang mudah kan? Nah, kira-kira menurut Nela gimana sih caranya biar teman-teman santri ini bisa mengimbangi antara hobi dan juga studinya sendiri? Oke, untuk cara mengimbanginya itu pertama kita harus memprioritaskan dulu nih apa kewajiban kita terlebih dahulu. Karena saya kewajibannya adalah mau bagaimanapun tinggalnya di pondok, jadi kewajiban utama adalah mengaji. Itu yang nomor satu. Kemudian karena saya adalah mahasiswa, jadi kewajiban yang kedua itu ya harus datang untuk menuntut ilmu di kampus seperti itu ya. Karena sekarang sudah koas, jadinya koas di rumah sakit seperti itu. Dan karena kita sudah meletakkan prioritas-prioritas tersebut ya, ada prioritas pertama, kewajiban pertama dan kewajiban kedua. Kalau kewajiban pertama dan kewajiban kedua itu sudah terlaksana dengan sebaik-baiknya, baru kita cari waktu luang untuk mengisi hobi-hobi kita itu. Gitu. Nah, barangkali nih hobinya itu ternyata ada bisa manfaatnya juga, dan juga bisa mendatangkan malah membantu kita cari uang juga kan malah benar-benar ini ya bantu banget kalau kayak gitu. Dan alhamdulillahnya seperti itu. Jadinya kalau saya menjalankan untuk bisnis itu kan hobi saya itu ya. Jadi kalau misalnya kewajiban pertama dan kewajiban kedua sudah selesai, tuh cari waktu yang kosong baru untuk hobi-hobi tersebut. Oh begitu. Jadi tetap harus diprioritaskan antara mana yang paling penting dan juga untuk hobi-hobi kita selanjutnya. Nah mungkin ini juga saya jadi penasaran nih. Kira-kira Ning Naila ini punya inspirasi nggak sih dalam menjalankan bisnis ini? Ataukah punya role model sendiri nih? Sebenarnya role model
Dalam menjalankan bisnis atau apa nih? Dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis ya. Kalau role model dalam berbisnis itu, role model saya adalah Siti Khadijah. Masya Allah. Jadi Siti Khadijah itu beliau adalah womanpreneur. Beliau itu berwirausaha kan. Nabi Muhammad saja kalau dikatakan adalah karyawannya Siti Khadijah kan, seperti itu. Jadi Siti Khadijah itu selain dia itu berwirausaha, beliau juga gigih dalam berwirausahanya. Gitu. Jadi pada saat itu beliau itu adalah termasuk womanpreneur yang sukses pada zaman Kanjeng Nabi, Siti Khadijah, seperti itu. Itu yang membuat saya tergerak gitu loh, bahwasanya perempuan itu juga bisa loh berbisnis, bahwasanya perempuan itu juga bisa loh maju di bidang apa hobinya gitu, seperti itu. Kalau hobinya bisnis, perempuan juga bisa kok. Benar-benar setuju banget sih. Jadi itu sahabat santri yang menginspirasi Naila untuk membangun bisnis tadi, yaitu adalah Ibunda Siti Khadijah. Dan selanjutnya mungkin ini ada satu hal juga yang membuat saya penasaran. Kira-kira ini kan tadi Naila Atelier tadi ya, Bren ya, sudah dibangun sejak tahun 2017. Nah, kira-kira menurut Naila sendiri apa aja sih tantangan-tantangan dalam membangun bisnis tersebut? Jadi tantangannya, kalau tantangannya sendiri itu, kalau kita sudah punya keinginan, punya hobi, dan emang punya keinginan untuk berbisnis, itu kita harus berani untuk memulai ini. Kebanyakan teman-teman ini, mungkin buat teman-teman santri juga ya, kebanyakan pasti punya angan-angan atau cita-cita untuk berbisnis. Tapi kebanyakan dari mereka tuh nggak berani untuk memulai. Terlalu takut mungkin ya, terlalu takut untuk memulai. Padahal kalau misalnya kita sudah mantep ya, kita sudah punya cita-cita untuk berbisnis, kita sudah mantep, udah yakin, udah punya strategisnya, terus kita nggak berani memulai, ya sama aja, ya kan? Yang penting kita harus berani untuk memulai. Soalnya kenapa nih? Karena kalau misalnya kita sudah berani memulai, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah sukses, kemungkinan kedua adalah gagal. Dan gagal pun masih bisa sukses kalau kita tetap berjuang. Sedangkan kalau kita nggak berani memulai sama sekali, ya kemungkinannya satu, yaitu gagal. Gagal aja gitu. Nah, yang paling penting ya kita harus berani untuk memulai. Setelah berani memulai ya kita tinggal bersungguh-sungguh mengevaluasi terus bisnis kita, biar karena kalau bisnis itu pasti persaingannya itu berat ya, pasti di mana-mana tuh persaingan bisnis. Jadi kita harus tetap mengevaluasi bisnis kita terus-menerus seperti apa. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Mungkin bisa sedikit menggambarkan apa aja sih tantangan dalam membangun bisnis itu sendiri. Nah, selanjutnya mungkin kalau menurut Minela sendiri juga ketika kita membangun bisnis itu mungkin ada, karena mungkin ada sahabat santri yang ingin memulai bisnis gitu ya, dan dia sudah berani untuk memulai, tapi dia masih belum tahu apa aja sih yang harus saya siapkan kayak gitu. Jadi kalau kita sudah siap untuk memulai bisnis, kita tahu nih mau bisnis apa, udah jelas. Kemudian udah tahu apakah bisnis ini dari hobi kita, terus udah tahu target marketnya siapa. Misalnya mau jual kerudung nih, jual kerudung di pondok dengan kisaran segini-segini, terus habis itu kerudungnya yang lagi musim misalnya seperti itu. Sudah tahu semuanya nih, udah mau mulai, dan sudah berani mulai. Jangan sampai kita lupa untuk niat. Karena kadang-kadang ya, secara dohir, secara luar, itu dalam berbisnis itu kalau dilihat dari mata manusia, itu hanya mencari uang, mencari dunia. Iya, kebanyakan emang kayak gitu. Kebanyakan gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya hal yang duniawi ini bisa berubah menjadi amal akhirat nih. Kalau kita niatnya baik. Oke. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Taklim, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya, fayahsiru bi husni niyati min amalil akhirah. Jadi apapun ya, misalnya punya niat dalam berbisnis ya, dalam berbisnis, bisnis itu kan kayak amal dunia ya, mencari uang. Tapi dia tuh punya niat akhirat. Seperti apa niatnya? Misalnya nih, ada orang yang mau berbisnis kue. Ya Allah, saya niat mau membuka bisnis kue ini. Dimana nanti saya harap dengan saya berbisnis kue ini, saya bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Sehingga bisa membantu orang banyak, dan orang-orang itu akhirnya tenang. Orang-orang itu tenang, dan akhirnya untuk beribadah kepada panjenengan itu lancar ya Allah. Gitu. Jadinya yang sebenarnya tuh amal dunia untuk jualan kue itu bisa menjadi amal akhirat, mendapatkan pahala karena niat seperti itu. Masya Allah, mulia sekali ya kalau itu. Sebaliknya,
wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah tsumma yasiru min amalid dunya bisu'innya. Kalau misalnya dia udah melakukan amal akhirat, misalnya bersedekah ya. Bersedekah itu pasti mendapatkan pahala, ya kan? Karena sedekah ya. Tapi niatnya dia buruk nih. Jadi saya mau sedekah nih biar orang menganggap saya adalah orang yang dermawan. Jadi dia cuma mendapatkan malah mendapatkan dunia aja. Dunia apa? Dianggap sama orang menjadi orang dermawan. Jadi tergantung sama niatnya. Semua tergantung sama niatnya. Kita tadi kayak yang bisnis tadi kan, kelihatannya duniawi tapi karena niatnya dia baik, dia mendapatkan pahala. Seperti itu. Jadi semuanya teman-teman, apalagi teman-teman santri ya, biar kalau mau berbisnis jangan lupa ditata kembali niatnya. Biar ada bedanya. Santri harus pinter. Gitu. Iya benar. Biar nggak duniawi aja yang dipikirkan. Jadi harus ada niat juga, biar ada pahala akhiratnya juga, gitu ya Nia. Nah tadi itu pelajaran yang sangat berarti banget juga sih buat teman-teman santri yang ingin memulai gitu ya, memulai bisnis. Mungkin yang pertama dari niatnya. Nah selanjutnya kira-kira apa ada hal lainnya yang perlu dipersiapkan, Naila? Untuk hal lain yang dipersiapkan, tadi sudah dari awal ya, harus berani memulai berbisnis. Kalau semua sudah ada di pikiran, sudah ditata, semuanya kayak target market yang tadi saya jelaskan tadi. Habis itu udah berani untuk memulai, jangan lupa niatnya tadi diperbaiki dulu. Kalau sudah terjun beneran, jangan gampang menyerah. Kebanyakan orang tuh udah mulai, udah niat, terus kok payu-payu ya guys, aku udah wes kayaknya nggak cocok di sini. Padahal sebenarnya tuh kesuksesannya sudah di depan mata. Cuma dia tuh nyerah duluan. Terlalu mikir, overthinking mungkin ya. Jadi harus tetap sungguh-sungguh. Kalau misalnya sudah niat kayak gitu ya kita harus nggak boleh mengakhiri di tengah jalan apa yang sudah kita mulai. Jadi kita harus mengakhiri sampai benar-benar kesuksesan yang kita inginkan itu tercapai. Oke. Tadi sangat-sangat ini juga sih. Jadi nambah wawasan juga ya, biar teman-teman gak gampang menyerah ketika sudah memulai bisnisnya. Nah, ini juga ada sedikit yang membuat saya bertanya-tanya juga. Naila ini kan juga sudah bisa mengembangkan bisnisnya juga melalui media sosial. Dan kira-kira menurut Naila sendiri, kira-kira gimana sih caranya untuk mengembangkan bisnis dengan strategi apa kira-kira melalui media sosial itu sendiri? Jadi kalau dari media sosial ya nih, kalau saya pribadi, sejauh ini saya belum pernah kayak endorse dan lain-lain ya. Mungkin karena beberapa teman-teman itu ngerasa bahwasannya pengaruh dalam berbisnis itu kadang-kadang promosi melalui endorse dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi, yang paling bisa untuk mengendorse brand kita adalah diri kita sendiri. Jadi saya berbisnis baju. Jadi mau bagaimanapun saya menggunakan baju itu. Jadi saya sendiri yang pakai brand yang saya dirikan gitu. Sekalian sekalian promosi. Jadi harus diri sendiri. Kalau diri sendiri aja nggak pakai apa yang sudah dibikin, ya bagaimana orang akan percaya dengan apa yang kita bikin kan? Iya benar banget. Jadi harus dari diri kita sendiri. Oke. Kemudian kalau dari media sosial, mungkin kalau emang bisnis itu kalau di media sosial itu lebih kayak emang endorse gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang mempromosikan adalah teman-teman terdekat itu juga tidak kalah jauh nih. Jadi kayak misalnya saudara atau teman-teman terdekat itu yang paling penting dulu. Jadi pengaruhnya nggak terlalu jauh ya antara selebgram dengan teman-teman terdekat dulu atau yang penting kualitas dari barangnya bagaimana. Jadi teman-teman kalau misalnya mau berbisnis di media sosial, pertama dipromosikan menggunakan ibaratnya adalah personal branding ini ya. Personal branding. Jadi harus kita sendiri yang yakin sama apa yang sudah kita bikin. Misalnya ada yang bikin kue atau apa ya? Kayak jualan atau makanan, all shop seperti itu, makanan, coba dipromosikan oleh diri sendiri, dimakan sama diri sendiri juga, enak apa enggak? Karena mungkin ada sebagian orang mungkin yang nggak pede gitu ya kalau dia menggunakan dirinya sendiri. Harus pede. Kalau udah menggunakan bisnis harus pede. Mungkin pasti banyak orang yang mungkin akan berbicara buruk ya, itu pasti dimanapun. Tapi ya kita harus pede sama apa yang udah kita mulai dan kita nggak boleh menyerah di tengah jalan dengan apa yang sudah kita mulai itu. Iya benar banget. Terus mungkin ini tadi kan kita udah ngobrol ya masalah bisnis juga dan juga tentang bagaimana kita memunculkan jiwa entrepreneur kita gitu kan nih ya.
Dan selanjutnya saya mungkin ada sedikit pertanyaan mungkin tentang pesannya Ning Naila untuk sahabat santri yang ingin memulai bisnis. Kira-kira apa nih? Buat teman-teman, khususnya teman-teman santri, apabila teman-teman mau untuk mencoba mendirikan bisnis, jangan lupa yang pertama tadi apa? Harus ada kemauan. Harus ada kemauan, ya. Kalau udah punya hobi atau keinginan, kemauan, terus habis itu menyusun strategisnya dan lain-lain, harus berani untuk memulai. Karena kebanyakan teman-teman itu cuma di angan-angan aja, nggak berani tidak berani untuk memulai. Nggak berani memulai. Jadi harus berani untuk memulai. Kemudian jangan lupa untuk niatnya ditegak kembali. Karena niat ini yang sangat penting bagi saya tuh seperti itu. Kemudian selain kemauan dan berani memulai serta niat, yang penting dan tidak kalah penting adalah gigih, jangan gampang menyerah di tengah jalan. Karena berbisnis itu pasti nanti ada pasang surutnya, ada kadang di atas, kadang di bawah. Saat di bawah itu, kadang nggak laku. Saat di bawah itu jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Bisa aja nih kesuksesan ada di depan mata kalian, tapi karena udah nyerah duluan, jadinya nggak jadi yang diinginkan itu. Jadinya jangan sampai mudah menyerah. Nah, itu dia tadi sahabat santri ya. Kira-kira pesan-pesan buat sahabat santri semuanya yang mau memulai bisnisnya. Oke, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol serius bersama Ning Naila tentang bisnis. Nah, sekarang saatnya kita game bersama Ning Naila. Oke, sekarang kita main gamenya adalah This or That. Dan mungkin ini juga udah banyak yang tahu nih tentang game ini. Jadi nanti saya akan kasih pilihan ke Ning Naila tentang 2 hal. Dan harus dipilih salah satu dan dengan jangka waktu yang singkat. Jadi cuma 3 detik aja boleh jawabnya, oke? Siap nih. Siap ya. Jadi nanti ada 5 pertanyaan dan sekarang mungkin contoh dulu. Kayak misalnya nasi atau mie? Nasi. Nasi. Oke, kayak gitu ya. Udah siap ya? Siap ya, Nela? Oke. Yang pertama. Rok atau gamis? Gamis. Gamis. Gunung atau pantai? Gunung. Gunung. Bakso atau soto? Bakso. Dijodohin atau milih sendiri? Dijodohin. Dokter atau desainer? Dokter. Oke, tepuk tangan buat Naila. Terima kasih banyak Naila atas waktunya. Kita senang banget ya bisa berbincang-bincang langsung dengan seorang dokter muda, desainer dan juga seorang pengusaha. Kita doakan bersama semoga nanti cita-cita Naila ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa banyak santri yang terinspirasi oleh keberhasilan dari Ning Naila Mafaza. Terima kasih Ning Naila. Sama-sama nih. Oke sahabat santri semuanya, begitulah tadi bincang-bincang spesial kita bersama Ning Naila Mafaza. Dan saya Dina Baladina Zaimuddin mengundurkan diri. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Oasis, karena selanjutnya akan ada bintang-bintang tamu yang tak kalah spesialnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.